Mengenai mustalahat yang disebutkan tadi, kalimat istilah yang dipakai untuk Alawiyin ini memang ada beberapa istilah, di antaranya diistilahkan dengan Sayyid atau Habib, dan istilah-istilah di luar juga digunakan seperti istilah Syarif dan seterusnya. Kalau kita lihat di dalam sejarah, kalimat Habib itu mulai muncul atau digunakan di zaman Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib al-Ratib, Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim Al-Attas. Sebelum zaman beliau dan juga di zamannya Imam Abdullah bin Al-Haddad sudah mulai digelari dengan gelaran Habib. Tapi sebelumnya gelaran-gelaran yang dipakai untuk Alawiyin selalunya digunakan dengan gelaran Syekh, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi tidak dikenali dengan Habib Abu Bakar bin Salim, atau Syekh Abdurrahman As-Saggaf, tidak dikenali dengan Habib Abdurrahman As-Saggaf. Syekh Umar Al-Muhdhar tidak dikenali dengan Habib Umar Al-Muhdhar, tapi Syekh Umar Al-Muhdhar. Gelaran-gelaran itu ada sebagai satu penghormatan kepada seorang yang mempunyai kedudukan dan keilmuan, digelari dengan Asy-Syekh. Tapi di zaman Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan juga Imam Abdullah bin Al-Haddad, karena mereka satu zaman, hanya Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas lebih tua, bahkan di antara syekhnya Imam Abdullah bin Al-Haddad, Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Di zaman beliau digelari dengan gelaran Habib. Kemungkinan besarnya diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi hak kepada Ahlul Bait itu adalah dikasihi, dan arti Habib itu salah satunya adalah yang dikasihi atau yang dicintai, daripada isim maf'ul Habib. Diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintai Allah karena Allah beri nikmat, cintai aku karena cintamu pada Allah, dan cintai ahli keluarga aku karena cinta kamu pada aku, kata Nabi. Maka perintah untuk mencintai inilah dengan kalimat ahibbu. Maka ketika memanggil daripada Ahlul Bait atau dzurriyyah Al-Alawiyin dengan kalimat Habib, semata-mata untuk menunjukkan yang dicintai atau yang dikasihi, dan itu adalah bahagian daripada yang diminta di dalam syarak untuk mencintai Ahlul Bait. Ini gelaran Habib. Adapun gelaran Sayyid ini dari zaman Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan kepada cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, katanya, inda ibni hadha Sayyid, anakku ini Sayyid, dan Allah akan menjadikan beliau Al-Hasan bin Ali sebab perdamaian dua kelompok yang berselisih. Ketika Nabi menyebutkan Al-Hasan bin Ali dengan gelaran Sayyid, di situ menunjukkan adanya satu pengiktirafan atau pemberian nama daripada Nabi sendiri kepada zurriyahnya dengan gelaran As-Sayyid. Walaupun secara bahasa arti Sayyid itu man sada qaumahu, yakni orang yang memimpin kaumnya, tetapi kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib diberikan secara khusus oleh Nabi. Daripada situ gelaran Sayyid ini menjadi menjadi identik dengan zuriyah Nabi Muhammad SAW, baik daripada Al-Hasan atau daripada Al-Husain. Adapun kalimat Al-Alawiyin atau Ba'alawi, nisbah kepada seorang bernama Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, orang pertama yang dinamakan Alawi daripada zurriyahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan beliau adalah orang pertama diberi nama Alawi, yang daripada beliau itu lahir keturunan yang dinamakan Bani Alawi atau Banu Alawi. Maka dinisbahkan kepada Alawi atau Ba'alawi kepada Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Apa sebabnya kepada Alwi? Kenapa bukan kepada Ubaidillah atau kepada Ahmad bin Isa? Karena beliau adalah orang pertama daripada zuriyah yang diberi nama Alawi dan berada di Hadramut ketika itu. Dan itu ketika Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang
duduk dan tinggal di Hadramut. Orang pertama yang ada di situ dari zuriyah yang namanya Ali bin Baitullah. Kalimat Ba'alawi itu kebiasaan orang Hadramut dulu kalau ingin menyebutkan nama keluarga itu menggunakan ba. Jadi Al-Alawiyin ini menggunakan Ba'alawi, yakni tazamunan atau menyesuaikan dengan wilayah dan budaya orang-orang Hadramut. Kalau menyebutkan nama keluarga dengan ba, maka kita pun juga menggunakan dengan Ba'alawi. Kalimat ba itu seperti Al-Alawi atau Ba'alawi, Al-Alawi, lebih kurang seperti itu. Kalimat ba-nya itu menyesuaikan dengan keadaan di Hadramut pada ketika itu. Ini nisbahnya kepada Alawi atau Ba'alawi atau Al-Alawi. Adapun kalimat Al-Alawiyin atau Al-Alawiyun, ada persepsi yang menyamakan dalam sejarah kalimat Alawiyin ini walaupun mempunyai makna yang berbeda. Kalau Alawiyin secara bahasa dan di dalam sejarah umum yang kita kaji merujuk kepada semua keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka dikatakan Alawi, yakni pencinta, baik itu pencinta atau zuriyahnya. Kalau dikatakan ini golongan Alawiyin zaman dulu ya, maka dilihat sebagai pencintanya Ali bin Abi Thalib atau keluarga dan keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Tapi kalau secara spesifik khusus kalimat Alawiyin yang digunakan di Hadramut adalah bukan termasuk daripada Alawiyin yang tadi dalam sejarah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tarikhnya, Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya. Kalau Alawiyin yang dimaksudkan daripada pembahasan kita hari ini adalah keturunan dan zuriyah daripada Alawi itu sendiri yang saya sebutkan tadi, maka mereka dikatakan Alawiyin karena semua yang lahir di Hadramut dan menyebarkan dakwah di Nusantara ini keturunan daripada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, maka keturunannya, zuriyahnya dinamakan Alawiyin. So itu istilah yang ada. Adapun Alawiyah sifat mungkin kalau itu dinisbahkan kepada seorang perempuan syarifah maka dikatakan Alawiyah. Kalau itu dinisbahkan kepada tariqah karena dia muannats maka sifatnya pun juga muannats, tariqah al-Alawiyah dari aspek bahasanya. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan perbedaan Sayyid ataupun Habib ataupun Ba'alawi atau Alawiyin atau Alawiyah.